berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Evelyn Purumuri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Elba Putih, Kabupaten Seram bagian Barat. Di saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya yang kebetulan kami mengampu mata pelajaran yang sama, mata pelajaran IPA. Perkenalkan, Ibu Emilia Sentia Hahuri. Beliau biasa disapa Ibu Emi. Di saat ini juga saya ditemani melalui ruang virtual oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Winda Salelato. Sebelum ada dalam percakapan pra-coaching di saat ini, saya mempersilakan Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan percakapan pasca pra-observasi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Emi selaku CGP Angkatan 7 dan juga rekan sejawat Ibu Emi. Saya selaku pengajar praktik memberikan apresiasi yang baik kepada Ibu selaku CGP dan Ibu rekan sejawat Ibu Emi yang nantinya akan disupervisi oleh Ibu CGP kita yang hebat Ibu Evelyn Purumuri. Yang pastinya saya berharap bahwa proses pra-observasi akan berjalan dengan baik dan apa yang dibicarakan dalam pra-observasi akan diimplementasi pada observasi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Evelyn Purumuri selaku CGP bersama dengan Ibu Emi untuk melanjutkan proses pra-observasi dikemas dalam bentuk coaching. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Bu Emi. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik saja Ibu. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk saya supervisi. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa supervisi yang saya lakukan ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata saya terkait pembelajaran pada modul 2.3, yaitu coaching untuk pelaksanaan supervisi. Nah, di saat ini sebelum nantinya kita masuk dalam observasi untuk supervisi ini, kita akan ada dalam percakapan pra-observasi di saat ini ya Bu. Baik, tujuan supervisi ini adalah bagaimana saya bisa mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan supaya ada masukan yang bisa saya berikan, bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan refleksi untuk Ibu sehingga kedepannya Ibu bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya, baik Bu, percakapan saat ini mungkin saya bisa mulai. Ya Ibu, bisa. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya, saya ingin berbincang dengan Ibu untuk memperoleh gambaran terkait proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Dan ini juga merupakan persiapan bagi saya untuk melakukan proses pembelajaran nantinya. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan tujuan dari percakapan pra-observasi ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu dalam proses pembelajaran nanti saat saya akan melakukan supervisi. Ya. Yang berikut, kalau boleh saya tahu, materi apa yang akan Ibu ajarkan? Materi yang akan saya ajarkan nanti pada waktu supervisi yaitu materi tentang sistem ekspresi manusia. Sistem ekspresi manusia, berarti materi kelas 8 ya Bu? Ya, Dari materi ini, tujuan pembelajaran apa saja yang akan dicapai? tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu murid dapat menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem nutrisi manusia. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, dalam pembelajaran nanti area pengembangan apa saja yang hendak dicapai? Berkaitan dengan area pengembangan yang akan dicapai, yaitu untuk saya sendiri, saya bisa mengelola kelas dengan baik, saya mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajari dari Ibu, dan juga saya mampu memotivasi dan memfasilitasi murid dalam menampilkan hasil belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau untuk murid, mereka bisa memahami materi pelajaran yang saya ajarkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, bisa bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok, dan juga bisa menampilkan hasil kerja sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dalam kelompok.
Wah, saya merasa senang sekali karena Ibu mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya sampaikan atau saya sudah jelaskan untuk Ibu. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang tadi sudah Ibu jelaskan, strategi pembelajaran apa saja atau model pembelajaran apa saja yang Ibu sudah siapkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar murid. Dan nantinya hasil belajar mereka itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk poster, artikel atau deskripsi singkat, video, bahkan juga peragaan langsung. Dan kemudian mereka juga ada pembelajaran sosial emosional, di mana saya terapkan mindfulness dan breathing. Untuk pembelajaran saya gunakan model pembelajaran kontekstual, di mana materi yang diajarkan merupakan contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan itu untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia. Jadi pembelajaran diferensiasi yang diterapkan nanti itu berdasarkan profil belajar siswa, terutama gaya belajar. Nah, seperti saya sudah terangkan untuk Ibu kan ada yang visual, auditori, audiovisual, kemudian ada kinestetik. Baik. Dari apa yang tadi Ibu jelaskan sudah tergambar bahwa diferensiasi produknya ada ya Bu, nanti kan hasil karya siswa dalam bentuk poster, artikel, bahkan ada peragaan langsung juga. Baik. Sedangkan pembelajaran sosial emosional yang coba terapkan itu mindfulness, kesadaran penuh dan ice breaking ya. Ice breakingnya untuk supaya siswa tidak bosan ya Bu dalam kelas. Iya, penyegaran, betul sekali. Baik. Ya, kapan kira-kira pembelajaran untuk supervisi ini bisa dilaksanakan Bu? Untuk pembelajaran supervisi ini besok akan saya lakukan. Sebab besok ada jam mengajar saya di kelas 8B. Oh, 8B. Jam keberapa Bu? Jam pertama. Ya, baik. Kalau begitu besok saya akan ada dalam kelas Ibu pada saat Ibu mengajar di kelas 8B untuk mata pelajaran IPA. Baik. Sebelum kita mengakhiri percakapan praobservasi ini, mungkin yang terakhir, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam supervisi ini? Ya, komitmen saya yaitu dengan adanya masukan dari Ibu sebagai rekan sejawat, maka saya akan berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran saya dan juga meningkatkan kompetensi saya supaya kedepannya saya akan melakukan pembelajaran dengan baik dan berkualitas. Ya, baik Bu. Semoga apa yang menjadi komitmen Ibu bisa terlaksana dan harapannya dengan proses supervisi yang saya lakukan ini mungkin ada masukan dari saya maupun dari ada praktik nanti supaya pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya nanti lebih baik dan lebih berkualitas ya. Baik, mungkin demikian percakapan observasi kita di hari ini Bu. Nanti kita bertemu besok dalam observasi dan selanjutnya nanti ada percakapan pasca observasi bersama saya dan juga Ibu pendamping dalam pendampingan saya nanti di pendampingan kelima ya Bu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesediaan Ibu di saat ini dalam percakapan observasi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Ibu sehat selalu dan diberkati dalam tugas dan tanggung jawab di lembaga pendidikan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Evi bersama dengan Ibu Evi. Luar biasa proses praobservasi dalam bentuk coaching yang dilakukan, dan saya berharap bahwa apa yang disampaikan ini menjadi acuan dalam proses observasi nantinya, dengan tetap kita mengacu pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar. Dengan demikian Ibu Evi bersama dengan Ibu Evi, proses hari ini sebenarnya bukan hanya dilakukan untuk memenuhi tugas semata, tetapi yang menjadi harapan bersama bahwa ini harus diterapkan guna kita akan memasuki kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita harus menjemput bola ini dengan mewujudkan Merdeka Belajar, dimulai dari proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak, kemudian pembelajaran yang berpihak kepada anak. Itu yang perlu mindset yang perlu diubah oleh kita selaku guru,
karena selama ini kan pembelajaran lebih mengarah kepada kita guru, dan saya berharap ilmu yang diberikan oleh Ibu Evi selaku CGP, pengimbasan yang dilakukan Ibu boleh menggerakkan pola pikir Ibu Emi, dan Ibu Emi juga bisa menggerakkan kita guru. Terima kasih Ibu Evi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Ibu Evi bersama Ibu Emi dalam tugas jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Hati yang kecewa, sedih, marah, semua perasaan tersebut akan kita hilangkan dan kita akan fokus pada pembelajaran di hari ini. Kalian hentikan aktivitas atau kegiatan kalian sejenak. Lakukan posisi yang nyaman dan rileks. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan ketika kalian sedang berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk. Hembuskan nafas perlahan-lahan. Buka mata kalian. Apa yang kalian rasakan? Karena hati yang sehat dan hati yang rusak berbeda atau tidak? Berbeda. Coba sebutkan. Kira-kira dia punya warna bagaimana? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran kontekstual. Maka siswa dapat menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia. Untuk membahas upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia. 4 kelompok itu dibagi menurut gaya belajar kalian masing-masing. Yang pertama yaitu auditory, yang kedua visual, yang ketiga audiovisual, dan yang keempat kinestetik. Silakan kalian mencari teman kalian dalam kelompok gaya belajar masing-masing yang sudah pernah Ibu jelaskan minggu lalu. Ya, segera membagi kelompok dan hasil kelompok kerja kalian dapat kalian presentasikan berupa poster, deskripsi atau artikel singkat, video, dan juga peragaan langsung. Kalian semua sudah selesai? Ya, untuk menyegarkan pikiran kita setelah kalian berpikir, kita akan melakukan ice breaking. Semuanya berdiri. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Fokus pada apa yang saya ucapkan. Sama ngerti? Kita mulai.
Tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas. Kalau yang bertanya silakan berdiri. Ya, kelompok yang kedua silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Buah-buahan yang mengandung vitamin baik untuk kulit. Yang berikut, tidak minum alkohol dan merokok. Organ-organ ekspresi manusia sangat rawan rusak jika terpapar salah satu berbahaya dari rokok dan alkohol. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh kami dari kelompok atau peradangan supaya menjaga kesehatan sistem ekspresi kita antara lain yang pertama Ya, terima kasih atas kerja kelompok kalian. Kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian dengan sangat baik. Nah, saatnya kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Ya, minum air minimal 2 liter per hari. Tidak menunda buang air kecil. Yang kelima, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Apakah penting materi pembelajaran di hari ini bagi kalian? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan. Ya, karena kita dapat mengetahui upaya menjaga kesehatan secara ekspresi. Yes, jawaban yang sangat baik. Materi pembelajaran di hari ini sangat penting sehingga kita semua bisa tahu bagaimana upaya untuk menjaga sistem ekspresi manusia. Kita sama-sama boleh. Selamat siang, Bu Eni. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja Ibu. Jadi saat ini saya anggota di sini kita akan berbincang-bincang sebentar percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini sebagai bagian dari program supervisi yang sudah saya lakukan bersama teman-teman. Kita sudah melalui tahap observasi, kemudian observasi, saya sudah melakukan perjalanan pembelajaran yang
ini kita dalam observasi ini untuk bagaimana kita memfungsikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada saya, kita share bersama dengan proses pembelajaran kita. Dari harapan kita ini kira-kira apa yang diharapkan? Yang dalam acara ini saya berharap bisa mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan saya juga ingin mengetahui kelebihan dan kelemahan saya dan bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang saya miliki bersama. Kita akan merefleksi ya Ibu. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin. Perasaan saya merasa senang sekali karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, integrasi pembelajaran sosial emosional, dan juga karena mendapat kesempatan bisa diobservasi oleh lebih. Saya tidak semuanya Ibu karena sudah bisa bersama pembelajaran yang dilakukan. Kemudian saat ini juga kita akan berkolaborasi bersama Ibu dari proses pembelajaran yang dilakukan itu kan Ibu mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Dari dilakukan itu menurut Ibu apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Menurut saya itu sudah sesuai karena tahapan kegiatan dalam proses pembelajaran semuanya juga sudah sesuai dengan RPP. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional, sosial emosionalnya juga sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Iya, sudah sesuai. PP yang sudah Iya, sudah. Baik, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan ini kan berdasarkan profil belajar murid ya, terutama gaya belajar murid. Nah, menurut Ibu, apakah pembelajaran diferensiasi yang diterapkan ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan semua murid yang ada di kelas? Saya rasa sudah itu karena dalam pembelajaran yang saya lakukan itu saya sudah mengelompokkan anak-anak dalam gaya belajar mereka. Jadi ada yang auditory, audiovisual, terus kinestetik juga ya, dan visual. Dan juga hasil belajar mereka juga mereka dapat sajikan dalam bentuk poster, deskripsi atau artikel singkat, video dan juga peragaan langsung. Jadi ibu sudah sangat baik. Kalau pembelajaran sosial emosionalnya sendiri bagaimana? Apakah saya itu kan teknik SLOP, kemudian ice breaking yang terapkan itu apakah membantu dulu dalam proses pembelajaran? Sangat membantu Ibu. Ketika saya memberikan mindfulness ataupun ice breaking, mereka semua bisa konsentrasi dan ketika mereka kerja kelompok, mereka jenuh, bosan dan sebagainya, kita berikan ice breaking. Setelah itu mereka bisa konsentrasi lagi untuk belajar. Baik. Jadi dari proses pembelajaran yang dilakukan itu, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Sudah Ibu. Karena murid sudah bisa memahami materi tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia yang sudah mereka pelajari dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena saya lihat mereka yang sudah memahami, makanya mereka bisa membuat poster, kemudian artikel ya, langsung dari video. Nah, selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, itu kan ada area pengembangan lain yang dicapai, yaitu bagaimana ibu bisa mengelola kelas dan juga memotivasi dan memfasilitasi murid dalam menentukan hasil belajar mereka. Nah, untuk kemampuan mengelola kelas dan memotivasi serta memfasilitasi murid dalam menentukan hasil belajar sendiri, apakah ibu sudah tercapai? Iya, kalau kemampuan mengelola kelas, saya rasa sudah tercapai karena saya sudah bisa menciptakan pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid untuk menampilkan hasil belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu dapat tercapai dan juga kelas menjadi kondusif dan terlihat nyaman dalam belajar karena mereka sudah belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing.
sudah bisa mengelola kelas Iya, ya. Kemudian yang berikutnya dari pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Ibu apa saja yang sudah dilakukan dengan baik dan apa saja yang masih perlu dilakukan lagi? Yang sudah baik itu sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Hanya kita belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini karena hal ini juga mungkin baru bagi saya. Jadi masih kesulitan untuk mengidentifikasi gaya belajar anak. Juga bagaimana memberikan perlakuan atau pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Kemudian saya juga masih perlu belajar meningkatkan mindfulness dan speaking dalam proses pembelajaran. Jadi memang kendalanya itu karena itu belum terbiasa Iya, saja belum terbiasa. menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian agak sulit juga mengidentifikasi yang belajar murid ya, kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran karena memang hal ini merupakan hal-hal yang juga ya. Saya juga awalnya begitu kan, tapi setelah mengikuti program ini saya jadi mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran emosional. Makanya saya ingin membahaskannya berbagi dengan Ibu dan juga kita berdua bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Baik, yang berikut Ibu terkait dengan kendala yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira bagaimana solusi Ibu untuk mengatasinya? Saya harus belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mungkin bisa menggunakan video pembelajaran di YouTube, kemudian kita bisa cari referensiasi tentang RTP dan pembelajaran berdiferensiasi juga harus sering kita terapkan di kelas supaya terbiasa dengan model pembelajaran tersebut ya. Jadi harus sering-sering gitu ya, bagaimana pembelajaran diferensiasi juga speakingnya ya, supaya bisa diterapkan benar-benar. Kalau sudah terbiasa pasti tidak kesulitan lagi, Sudah menjadi hal yang biasa. Iya, baik. Nah, dan berikut Ibu dari proses pembelajaran bahkan proses revisi yang saya sudah lakukan bersama Ibu ini, adakah penting yang Ibu pahami atau yang Ibu sadari terkait dengan tanggung jawab Ibu sebagai seorang Ya, kalau hal yang penting yang dapat saya pahami yaitu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan kepada murid karena mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda dan gaya belajar mereka juga berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang tepat untuk dilakukan sebab pembelajaran ini memenuhi kebutuhan murid tersebut. kemudian speaking juga ya, Iya, speaking, penerapan iya. sosial emosional, speaking Mindfulness, ya. juga ya. Konsentrasi mereka dalam proses pembelajaran. Ya karena memang kedepannya ini pengajaran baru kita kan memasukkan kebutuhan mereka, dimana kita sebagai guru itu diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini bisa solusi yang tadi disampaikan untuk bagaimana kita guru memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid supaya mereka juga merasa nyaman dan mereka lebih semangat karena pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain gaya belajar juga kan ada kebutuhan yang lain, misalnya kesiapan murid yang belajar, ya, kemudian minat murid. Nah, itu juga nanti itu bisa pertimbangkan untuk diterapkan pembelajaran diferensiasi berikutnya, ya. Jadi sekali itu. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut apa yang kita bisa lakukan terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial ini? Saya ingin belajar lebih banyak lagi dan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional agar murid lebih bersemangat dalam proses pembelajaran dan juga lebih fokus atau konsentrasi dalam proses pembelajaran. Baik Bu, semoga apa yang menjadi rencana dari dapat dilakukan dan nanti kalau misalnya ada bantuan atau masukan dari saya, kalau misalnya nanti ada kendala dalam proses pembelajaran, nanti kita bisa sharing-sharing kembali, bisa cakapan coaching lagi supaya kita bisa
pasti saya senang karena sudah supervisi bahkan di-coaching oleh ibu, sehingga saya bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada diri saya. Dan selanjutnya saya bisa berefleksi tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan saya dapat mengetahui dan juga saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depan. Jadi semua yang kita lakukan ini lebih untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan dan bisa menjadi lebih baik dari kita pelajaran yang memang benar-benar benar. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya sudah banyak seperti Oke, Bu Emi bersama dengan Ibu Evi, proses coachingnya berjalan sangat baik dan begitu banyak potensi yang digali oleh JKP terhadap Ibu Emi selaku guru yang melaksanakan pembelajaran, dan diharapkan bahwa dari supervisi dalam coaching yang dilakukan oleh JKP ini menjadi bahan acuan bagi Ibu Evi, bahan refleksi untuk memperbaiki yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi, meningkatkan, memperbaiki kualitas pembelajaran di lembaga SMP 1 Elpa Putih, dan berharap bahwa proses ini akan tetap berlanjut. Kita menjaga bersama, karena itu yang akan terjadi tanpa apapun harus dilakukan untuk semua stakeholder yang lembaga pendidikan ini, baik kepala sekolah, dewan guru, pegawai, bahkan orang tua, komite, harus bergandengan tangan untuk melaksanakan pembelajaran yang bertumbuh kepada murid. Memang banyak tantangan nantinya karena anak-anak kita ini kan anak-anak yang memang sudah dididik dari basic keluarga, bukan dengan keras. Tetapi bagaimana kita mencari solusi sehingga pembelajaran yang dilakukan nantinya lebih berkualitas. Itu lebih banyak sharing pendapat. Salah satunya coaching ini juga sangat penting dilaksanakan kepada anak didik. Jadi coaching bukan hanya dengan rekan guru, tetapi guru dengan anak didik, dan tidak terbatas guru DP atau guru sekolah yang melaksanakan coaching. Justru coaching ini dapat diperankan dilaksanakan oleh semua guru, apalagi wali kelas, itu penting. Jadi di mana coaching itu berlangsung, ketika anak itu sudah mengalami perubahan sikap, disitulah proses coaching itu berjalan. Jadi jangan tunggu sampai ada masalahnya besar baru laksanakan coaching, tapi ketika perubahan sikap dari anak yang awalnya itu dia baik, tenang, pintar dan sebagainya, terjadi perubahan-perubahan, di situ coaching. Dan bukan hanya itu, bisa untuk semua anak-anak. Pada prinsipnya semua guru harus melaksanakan proses coaching. Jadi itu saja Ibu Evi yang hendak saya sampaikan di PI 5. Mohon untuk dukungan Ibu Emi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain dalam sebuah komunitas belajar yang sudah dibentuk agar semuanya